wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, ini kita dapat kedatangan konsumen CBR 150 tahun 2021. Dan konsumen saya ini berkendala dengan mesinnya berisik. Ini motornya guys, masih mulus banget. Motornya masih mulus banget ya, tapi suara mesinnya udah berisik nih. Nah, ini suaranya. Nah, suaranya kalau teman-teman bilang ini seperti suara klotok-klotok ya. Nah, itu. Ini agak sedikit halus suaranya, nggak terlalu kasar banget. Suaranya klotok-klotok. Oke, coba kita cek. Jadi ini guys yang sudah kita copot, otomatis Centric CBR tahun 2021 ya. Ini yang model terbarunya seperti ini bentuknya. Dan permasalahannya ini yang kenapa dia sering bunyi klotok-klotok itu sebenarnya di daerah per di dalam dia. Biasanya dia pernya itu sudah hangus. Jadi ketegangan tonjokan ininya yang mendorong karet tensioner atau mendorong sentriknya dia udah lemah. Ini barangnya, ini namanya otomatis sentrik. Oke, jadi ini guys, sistem kerja tonjokan itu seperti ini. Dia selalu mendorong karet tensioner atau sentrik ke depan. Nah, gini, ini sistem kerjanya. Nonjoknya dia nggak kuat. Dia nonjoknya nggak neken, dia tidak neken kuat dia. Ini masalahnya sebenarnya di per di dalam. Ini sudah lemah atau kebakar. Di sistem kerjanya begini dia. Setelah kita pasang, kita lepas. Nah, begini dia. Sistem kerjanya. Nah, begitu. Nah, kenapa dia bunyi? Itu masalahnya di per di dalam tidak mendorong keras atau sudah lemah. Sentrik mendorong, dia tidak menahan. Jadi otomatis ini yang bermasalah. Coba kita buka masalahnya di mana, karet tensionernya atau tonjokan tensionernya. Jadi ini guys, sudah saya buka. Nah, ini sudah kita buka ya. Masalahnya di sini nih, ini di dalamnya ini guys isinya. Nah, jadi bisa kelihatan nggak? Ini hangus tuh. Nah, kalau ini masih aslinya. Nah, saya tekuk begini dia balik. Nah, saya tekuk begini dia balik. Kalau yang ini saya tekuk, yang warna hitam ini kebakar berarti. Tuh, tidak balik. Nih. Tuh, tidak balik ya guys. Penyebab ini sebenarnya sih dari bahan ini yang kurang bagus, atau dari penggantian oli yang sudah terlalu lama, atau olinya yang terlalu ketipisan. Satu lagi bisa juga dari olinya yang kurang takarannya atau jumlah olinya. Karena kalau untuk teman-teman yang punya Honda GT-R Sonic CB 150 LED yang generasi sekarang itu olinya jangan lupa ya teman-teman, itu harusnya 1,2, jangan 1 liter. Nah, kalau dia kurang oli itu ya kendalanya banyak. Timbulnya pertama mesin gampang panas, gesekan semakin tinggi, dan power mesin kurang. Karena dari pabrikan Hondanya CBR sama yang Honda GT sama Sonic itu yang bermesin yang sudah generasi sekarang itu olinya 1,2. Salahnya di sini guys. Oke, coba kita perbaikin dulu. Mudah-mudahan bisa.
Oke guys, ini otomatisnya sudah saya perbaikin. Ini hasilnya, dan tekanannya lebih bagus ya. Ini saya buka, tuh tekanannya lebih bagus. Jadi per yang spiral tadi, spiral apa ya? Oh, lempengan modelnya nih. Tuh, itu yang harusnya yang bagus seperti ini. Tapi kalau dia lemah, otomatisnya ini, atau pernya lemah atau terbakar tadi, ini sudah saya potong tadi pernya. Nah ini, jadi ingat sama mainan anak-anak ya zaman dulu yang model spiral itu, kalau diputer krek 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 baru mainan mobilan anak-anak itu bisa jalan sendiri. Modelnya seperti kayak gitu. Kalau kita model kayak per lidah namanya ya. Nah ini pernya, ini yang patah itu, yang apa namanya, pernya kebakar, jadi warnanya juga ada hitam. Nah ini udah saya perbaikin. Nah ini hasilnya. Oke, coba kita pasang, mudah-mudahan suaranya tidak berisik lagi. Untuk teman-teman, setelah kita masang ini, otomatis ini kan sifatnya atau fungsinya dia mendorong ke sendiri ya, jangan ditekan langsung ya teman-teman, atau dipaksa didorong ke depan, nanti dia tidak berfungsi semaksimal mungkin, karena otomatis sentrik ini dia bergeraknya seperti ini ya, selalu mendorong ke depan. Jadi kalau sentriknya kendor atau mulai lemah, dia selalu mendorong ke depan untuk mengencangkan kembali. Kita coba pasang. Oke guys, udah kita pasang. Coba kita hidupkan ya. Itu udah terpasang. Kita coba hidupkan, hasilnya seperti apa. Suaranya udah halus kembali. Jadi tonjokan sentrik atau otomatis sentriknya sudah kencang. Nah tidak ada suara sisa atau suara rantai kendor ya, suara klotok-klotok yang biasa teman-teman sering dikasih tahu ke teman-teman juga. Ini ada suara rame nih, klotok-klotok gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah dia suaranya mendenging, itu berarti tonjokan sentriknya udah menonjok dengan sempurna, atau rantai sentriknya sudah kencang dia, atau rantai ketengnya sudah kencang kembali. Nah sistemnya otomatis ya, namanya juga otomatis ya. Ini coba saya putar ke belakang. Nah ini kalau kondisi dia kendor, ini seperti ini suaranya. Saya lepas lagi, halus ya. Nah ini saya putar ke belakang, dia kendor. Nah rantainya kendor dan tidak ada tahanan. Kalau teman-teman tahu itu kayak stabil rantai di motor trail ya, itu kan fungsinya buat rantai tersebut selalu tegang atau selalu tidak kendor. Biar tidak kendor, dia selalu tegang dia. Nah ini posisi saya kendorin ke belakang atau saya putar ke belakang, dia suaranya seperti ini. Nah kejadian di CB 150 dan CB series atau Sonic Honda GTR itu kelemahannya di otomatis sentrik ini atau tonjokan sentriknya. Nah ini yang sudah kita perbaikin. Nah kita lepas. Nah ini, dan menurut saya gini, untuk teman-teman jangan coba-coba ini ditekan ke dalam ya, karena otomatis ini dia bergerak sendiri. Di situ sentriknya dia kendor atau dia mulai tidak kencang lagi, dia otomatis ini selalu dorong ke depan. Tapi kalau tonjokan ini sudah tidak mentok atau tidak bisa dorong lagi ke depan, berarti
teman-teman yang punya CBR atau CB 150 atau Sonic atau Honda GTR, coba diganti rantainya ya, berarti rantainya itu sudah kendor banget. Ini motornya udah sip, suaranya udah halus. Oke, terima kasih, selamat siang.